Kemungkinan besar XRP bisa ngepam ya untuk karena kedepannya akan menjadi aset cadangan juga masuk dalam daftar aset cadangan dari Amerika. Bitcoin akan mencapai kapitalisasi pasarnya yaitu dari 20 triliun kemudian menjadi 200 triliun. Gila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Crypto X yang membahas koin-koin kripto. Oke, video kali ini kita akan bahas kelanjutan menjelang tanggal 7. Kalau di tanggal 7 waktu UTC berarti kita itu lebih cepat ya. Berarti nanti di tanggal 8 waktu WIB ya. Oke, untuk di tanggal 7 saat video ini dibuat ini tanggal 7 waktu Indonesia bagian barat dan menjelang tanggal 7 bagian Amerika sana ya, itu akan ada yang namanya berita positif di mana nanti akan ada pertemuan besar kripto ya untuk pembahasan tentang kripto untuk strategi reserve-nya dari Amerika dan beberapa yang harus kalian perhatikan yaitu ini yang paling penting ini untuk kalian perhatikan yaitu untuk kalian yang trading future baiknya kalian untuk stop dulu ya karena nanti ada gejolak pump dan dump yang volatilitasnya tinggi ya. Kemungkinan itu akan terjadi pump yang tinggi dan dump yang besar juga dan tentunya ini harus kalian hindari dulu untuk yang main future dan untuk yang main spot ya untuk yang bergerak yang suka untuk serok-serok di market spot. Manfaatkan saat marketnya dump ya, nanti manfaatkan saat marketnya dump. Kita akan diberi kesempatan untuk saat marketnya jika terjadi dump. Nah, untuk kalian ya tentunya kalian harus tetap dior ya nantinya dan gunakan uang dingin kalau mau serok-serok. Dan untuk yang kalian harus perhatikan adalah Bitcoin ya, dimana fokus kita adalah Bitcoin nantinya. Karena yang akan dibahas terutama yaitu Bitcoin oleh Trump untuk sebagai cadangan Amerika ya. Kemudian untuk yang kalian perhatikan juga Ethereum, untuk kemudian XRP, Solana, dan Cardano. Karena apa? Karena Ethereum ini akan terus diserok ya, untuk banyak yang serok termasuk World Liberty-nya dari Trump. Kemudian untuk XRP, Solana, dan Cardano ini akan menjadi rencana juga sebagai aset cadangan ya, aset cadangan untuk Amerika. Nah, untuk saat ini kalau kita lihat untuk SRP ya mengalami penurunan dalam 1 jam terakhir ini. Kemudian untuk Solana juga mengalami penurunan, Cardano juga mengalami penurunan. Cardano berada di bawah $1 yaitu di 0,8942. Dan tentunya untuk kalian perhatikan karena nanti sudah terungkap ya yang akan menghadiri dari pertemuan itu. Saya sudah share untuk di postingan sebelumnya ya. Kalian bisa cek di bagian postingan. Nah, untuk daftar yang akan menghadiri ya, orang-orang yang akan menghadiri di sini. Jadi untuk yang menghadiri di sini terkonfirmasi ada Michael Saylor, yaitu founder dari Strategi, yang sebelumnya yaitu MicroStrategy. Kemudian ada David Bailey, itu dari CEO Bitcoin Magazine. Kemudian Matt Huang, co-founder dari Paradigma. Kemudian untuk JP Richards, CEO dari Exodus. Kyle Samani, ada Managing Partner of Multichain Capital, co-founder dari Trump ke World Liberty Finance ya, Zach Witkoff. Kemudian ada co-founder dari Chainlink. Kemudian ada CEO dari Coinbase, CEO Robinhood, CEO Kraken, CEO Crypto.com, dan CEO Ripple. Kemungkinan besar aset-aset cadangan Amerika akan dibeli melalui exchange ini yang masuk dalam pertemuan nantinya. Dan kemudian untuk koin atau token yang harus kalian perhatikan ya sudah saya sebutkan tadi yaitu XRP. Di sini Brad Garlinghouse ya ikut dalam pertemuan ini nantinya di tanggal 7. Kemudian untuk yang belum terkonfirmasi ya di sini yaitu co-founder dari Ethereum. Kemudian untuk co-founder dari Circle, kemudian untuk CEO Tether, kemudian untuk founder dari Cardano, founder dari Solana. Nah, apakah nantinya akan hadir juga untuk founder dari Cardano dan Solana? Tapi sebelumnya co-founder dari Cardano ini sudah mengungkapkan bahwa dia tidak mendapatkan undangan apapun untuk pertemuan di White House besok ya. Jadi
Apakah nanti co-founder ini akan mendapatkan undangan? Kita tunggu aja karena beritanya ini ya, ini belum fix 100%. Kemungkinan besar akan ada penambahan-penambahan yang akan ikut ya. Dan di sini untuk yang terkonfirmasi dari White House ada Bo Hines, kemudian untuk David Sack, Mark Uyeda, Caroline Pham. Dan di sini ada Howard Lutnick, ada Scott Batson, kemudian ada Pam Bondi. Oke. Nah, positifnya apa? Untuk kalian perhatikan yaitu XRP. Mumpung XRP harganya murah, kemungkinan besar XRP akan masuk ya karena ada Brad Garlinghouse terkonfirmasi. Kemungkinan besar XRP bisa ngepam ya untuk karena kedepannya akan menjadi aset cadangan juga, masuk dalam daftar aset cadangan dari Amerika. Kemudian untuk Cardano. Untuk Cardano saat ini harganya di bawah $1, itu harga yang pas untuk diserok karena harga tertinggi dari Cardano yaitu di $3,10. Saat ini minus di 69,9%. Ini seperti XRP waktu lalu. XRP itu sebelum mencapai puncaknya saat ini, dia di 30 September kemarin ya, untuk di 25 Oktober itu masih di harga 0,5. Nah, itu mencapai titik tertingginya kemarin itu di 3 sekian ya, di $3,84. Nah, mantap kan? Kemudian ada Solana ya. Solana saat ini diskon lebih dari 50% kemarin. Sempat turun di 130-an, 129 lebih. Dan saat ini kembali naik lagi di 143. Artinya memang Solana memiliki kenaikan yang cukup signifikan nantinya kalau terjadi pump. Nah, apakah untuk besok ya bisa terjadi pump? Kita pantau saja, kemungkinan besar ya seperti yang saya katakan tadi bisa terjadi pump dan dump karena volatilitas market akan tidak menentu nantinya. Kemudian untuk dari World Liberty ini bekerja sama juga dengan SUI ya dalam cadangan strategis dan kolaborasi bersama Presiden Trump nantinya. Nah, kita tunggu aja untuk kelanjutan dari kolaborasinya ini. Apakah SUI ini juga akan masuk dalam aset cadangan? Dan sebelumnya dari World Liberty juga sudah menserok nih untuk dari Ethereum, menambahkan 10 juta dolar ya dalam bentuk Ethereum sebagai strategi makronya saat market kemarin ngedam. Dan dari BlackRock juga sudah membeli lagi yaitu di 445 BTC ya atau senilai 38,9 juta saat market ngedam juga di tanggal 5 Maret kemarin. Nah, ini sebenarnya kita diberi kesempatan sebenarnya ya saat marketnya down itu adalah kesempatan untuk serok-serok. Jadi ketika marketnya bullish, kalian kejar saat marketnya bull ya. Itu kemungkinan kalau terjadi pembalikan ya jelas kalian minus. Yang betul itu saat marketnya ngedam, kalian serok pelan-pelan ya. Kalian gunakan uang dingin pastinya. Seperti itu biar mendapatkan profit. Nah, itu yang selalu saya lakukan. Dan dari Gubernur Florida ya, Baron Donald ingin menambahkan Bitcoin sebagai bagian dari portofolio negara bagian. Nampaknya semuanya akan menserok Bitcoin. Jadi artinya Bitcoin ini bisa mencapai puncaknya nanti. Bahkan Michael Saylor memperkirakan Bitcoin akan mencapai kapitalisasi pasarnya yaitu dari 20 triliun kemudian menjadi 200 triliun. Gila. Michael Saylor loh ya. Ini dia ahli dalam strategi karena dia memiliki mikro strategi dan saat ini menjadi strategi ya namanya. Dan saat ini untuk dari market cap dari Bitcoin ini ya, kapitalisasi pasarnya itu masih di 1,7 triliun. Artinya itu bisa mencapai ratusan persen lagi ke depannya. Wow, untuk market capnya akan naik ratusan persen lagi. Nah, sebelum harga Bitcoin naik melambung lebih tinggi, kesempatan buat sero. Tapi tetap kalian harus Dior. Nah, Dior itu yang terpenting ya. Pastikan kalian mengerti juga segala resikonya. Michael Saylor juga mengatakan ya, saya rasa tidak ada seorang pun yang pernah kehilangan uang dalam jaringan Bitcoin setelah menyimpannya selama 4 tahun. Artinya memang dalam 10 tahun terakhir ini Bitcoin itu harganya naik terus. Jika kalian menghold tanpa menjual saat dump, kalian jualnya saat ngepam itu baru benar. Nah, memang dari harga yang sangat rendah ya. Ketika saya ingat ketika saya pertama kali mining Ethereum ya, saat itu Ethereum masih di harga 1 juta ya. Dan saat ini sudah naik
Kemudian untuk Bitcoin waktu itu masih di harga 5 juta. Naik cepet itu ya, 5 juta, 10 juta, 15 juta itu cepet banget naiknya. Dan memang tidak ada yang pernah kehilangan Bitcoin setelah menyimpannya selama 4 tahun. Artinya Bitcoin akan naik terus. Ketika ngedam jangan dijual, tapi jual saat ngepam. Nah, untuk kalian ya tetap waspada. Untuk yang main future ya saya sarankan untuk stop dulu aja. Kita tunggu untuk kita pantau. Untuk kalian yang mau share-share yang main spot ya, kalian harus siapkan mental kalian untuk siap-siap untuk share saat ngedam dan untuk kalian jual saat ngepam. Nah, oke, apapun pilihan kalian ya. Untuk informasi dari video kali ini hanyalah informasi. Kalian harus tetap diawasi diri dan pastikan kalian mengerti segala resikonya. Selalu gunakan uang dingin dan jangan lupa untuk share ke teman kalian jika video kali ini bermanfaat. Jangan lupa untuk like, subscribe dan terima kasih. Bye bye.